melaksanakan kegiatan subuh berjamaah. Semoga terus berkesinambungan, terus mengajak saudara-saudara kita. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kesempatan subuh ini saya menyampaikan satu pesan dalam hadis hasan, di mana di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang laki-laki tua yang berusia 60 tahun meninggal dunia. Ketika dia meninggal, dimandikan, disolatkan, lalu dibawalah orang itu ke masjid. Setelah sampai di masjid, dia mau disolatkan. Tiba-tiba kain kafan dari mayat itu bergerak. Sayyidina Umar menyampaikan, coba turunkan kain kafan daripada mayat itu, jangan-jangan dia hidup kembali. Diturunkanlah kain kafan itu sampai kepada batas bahunya. Setelah diturunkan, memang tidak ada tanda-tanda kematian pada mayat itu, tanda-tanda kehidupan pada mayat itu. Memang mayat tetap mati. Hanya yang bergerak itu ternyata bersumber dari seekor ular yang persis melingkar di leher orang itu dan mematuk lehernya. Sayyidina Umar mau membunuh ular tamu yang tidak diundang itu, tapi dengan lantang ular ini berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga engkau membunuh saya. Coba bagaimana kedekatan Allah dengan hambanya itu. Baru tergerak di hatinya orang mau membunuh dia, ternyata rekaman Allah melalui kiraman katibin ini terbaca. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, saya menciptakan manusia dan mengetahui apa yang berada di dalam hatinya. Keberadaan saya itu lebih dekat daripada urat lehernya. Tidak ada yang diragukan. Kita berjalan dari rumah sampai ke tempat ini, Allah akan mencatat langkah itu. Nah, apalagi kita melaksanakan perbuatan yang baik. Ular ini berkata, apa salah dan dosa saya sehingga engkau mau membunuh saya? Sehingga Umar berkata, coba kau jelaskan apa ular ini berkata, Sayyidina Umar berkata, menyampaikan kepada ular ini, kenapa engkau menyiksa orang yang sudah tidak berdaya, orang yang sudah tidak bernyawa? Ular ini menyampaikan dalam hadis itu, ada 3 kesalahan manusia ini, sehingga saya diperintahkan oleh Allah menyiksa orang ini sampai dengan hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kategori ini. Apa kata ular ini? Kekelahan orang ini yang pertama, rumahnya berdekatan dengan masjid. Tapi ketika mendengarkan suara azan sama sekali hatinya tidak pernah terpanggil untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, saya pikir gerakan pemerintah daerah dengan kami, dengan kita di Kementerian Agama tentu adalah gerakan yang harus kita masifkan di tengah-tengah masyarakat, bagian daripada upaya menghindari dari pesan-pesan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi lewat hadis hasan. Tapi ini satu anjuran yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Kita harus mampu menjaga sholat berjamaah. Ini yang diamanatkan oleh orang ini. Rumahnya berdekatan dengan masjid, tapi ketika mendengarkan suara azan, hatinya kok tidak pernah terpanggil untuk melangkahkan kakinya melaksanakan sholat berjamaah. Kesalahan orang ini yang kedua, kata ular ini, dia terlalu pelit alias pikir. Dia kalau ada undangan berkaitan dengan hal yang berhura-hura atau hal-hal yang bersifat sumbangan yang sifatnya duniawi, itu tidak tanggung-tanggung dia untuk mengeluarkan itu.
tapi terhadap kepentingan agama, terhadap kepentingan pembangunan rumah ibadah, taman-taman pengajian, panti asuhan, atau orang yang tidak mampu, hatinya kok berat sekali. Dia memberi karena ingin diperlihatkan kepada manusia, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia kerjakan itu hanyalah untuk kepentingan manusia karena ingin mendapatkan pujian. Tapi pujian dari Allah dia tidak pernah dambakan. Padahal untuk apa kita membangun mahligai di dunia, tapi kita tidak mendapatkan mahligai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka gerakan pikir ini sekarang kita sempurnakan dengan yang namanya Basnas yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan terbentuknya Basnas, di sanalah kita menyalurkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan zakat mal kita, zakat profesi kita. Ini semua sudah ada wadahnya. Wadah itu melalui Basnas nasional. Siapa ketuanya? Itu yang menjadi imam tadi, itu ketua Basnas kita di Kabupaten Banggai yang direkomendasikan oleh Pak Bupati, tentu melalui seleksi yang ketat sehingga beliaulah yang terpilih. Ini upaya kita untuk memakmurkan kehidupan kita yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan ini. Karena ketika ini tersalurkan secara baik, saya yakin dan percaya guru-guru yang berada di taman pengajian yang hari ini tidak tersentuh, belum mendapatkan perhatian, wadah melalui Basnas ini akan kami kawal melalui Kementerian Agama, sehingga akan seluruh terdata guru-guru taman pengajian yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kita bisa memberikan insentif yang wajar untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta kepada Quran. Kesalahan orang ini yang ketiga menurut ular ini, dia rajin mendengarkan penceramah, rajin mendengarkan nasihat, tapi nasihat itu masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Tidak ada pengaruh yang disampaikan oleh Pak Ustadz, yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Karena apa? Setiap hari dia mendengarkan penceramah, tapi sama sekali tidak mampu merubah perilaku dan sikapnya. Yang malas itu masih tetap malas, yang punya harta tetap kikir, dan kemudian yang diberikan nasihat sama sekali tidak akan memberikan manfaatnya. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tiga hal ini tidak akan kita hilangkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa beruntung di dunia dan juga mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Aminah Kabupaten Banggai Kepulauan atas tausiahnya, semoga memberikan kesan dan insya Allah menjadi berkah buat kita untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya sebelum kita foto bersama dan sarapan pagi, kita insya Allah akan sama-sama membacakan surah Al-Mulk pada hari ini, Pak Aminah. Insya Allah pada hari ini kita akan membacakan salah satu di antara surah Al-Quran yang juga perlu kita baca setiap hari, bahkan setiap malam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara keutamaan surah Al-Mulk adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa kuburnya. Salah satu surah yang tidak terlalu panjang juga, yang juga memiliki keutamaan yang luar biasa untuk kita selalu baca pada setiap waktu, terutama sebelum kita tidur. Sebenarnya sangat dianjurkan untuk kita baca surah Al-Mulk ini. Begitu mungkin yang tidak punya Al-Quran atau tidak punya HP bisa mengenal Al-Quran, kalau tidak